Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, anak-anak sekalian? Eh, Pada saat ini atau hari ini, saya akan coba menjelaskan tentang kerajaan maritim bercorak Islam. Nah, setelah sebelumnya kan kita sudah membahas tentang yang bercorak Hindu maupun Buddha, ya seperti Singosari, Sriwijaya, Majapahit, Mataram kuno dan sebagainya, seterusnya dan sebagainya. Nah, kali ini kita ngebahas tentang kerajaan maritim yang bercorak Islam. Seperti apa gambarannya? Kita mulai. Ups, malah mundur. Sorry. Kita mulai yang pertama, kerajaan Perlak. Menurut beberapa para ahli, Perlak ini merupakan kerajaan Islam mungkin pertama di Indonesia, yaitu didirikan pada periode tahun 1840 oleh Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Syah, ya, panjang ya namanya. Dia merupakan penganut aliran Syiah yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Jadi kalau kita bahas kembali singkat tentang kedatangan Islam, awal-awal ajaran Islam itu datang dari wilayah Timur Tengah. Timur Tengah, kemudian mereka berlayar, berdagang sampai ke wilayah Persia, kemudian ke India, Malaya sebenarnya Malaya, dan masuklah ke Nusantara. Seperti itu. Nah, pada masa Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah ini, dia itu menganut aliran Syiah, itu ya, menganut aliran Syiah, namun kemudian aliran Sunni akhirnya masuk dan berkembang pada era Alauddin Syekh Maulana Abdul Shah. Yang menarik adalah antara dua aliran ini, Sunni dan Syiah, mereka hidup secara berdampingan. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum paham kenapa ada istilah Sunni, kemudian ada istilah Syiah sebagai aliran dalam Islam. Ya, mungkin saya tidak dapat menjelaskan secara spesifik ya, karena eh, sejarahnya sangat panjang, karena dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka lebih detailnya ya nanti kalian bisa tanyakan kepada guru agama Islam kalian yang ada di sekolah itu mengenai kenapa ada Islam Syiah dan ada Islam Sunni itu. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kalian lihat peta di samping, dapat diketahui bahwa perekonomian itu berletak di pesisir alias pinggir pantai. Mengapa pantai? Karena pantai merupakan pintu gerbang keluar masuknya kegiatan-kegiatan ekonomi, perpindahan produk, dan mobilitas sosial. Itu. Makanya kalau kalian lihat di peta ini, kenapa? Kalau kalian lihat di peta ini, nah di sini kan kalian bisa lihat di sini pesisir nih. Nah, inilah yang membuat kenapa kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim ini pasti identik dengan perairan. Seperti itu. Itu gambarannya. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke Pasai. Bentar. Keluar lagi. Keluar lagi. Oke, Pasai. Ada gambarnya. Sini gambar tokoh yaitu Marasilu yang merupakan pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai yang memerintah pada 1289 hingga 97 dan punya ambisi menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan di bagian Sumatera. Setelah Malik Al-Saleh wafat, kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang mulai berkuasa sejak entah berkuasa atau hidupnya ya. Ini pada 1297 hingga 1326 pada masa pemerintahannya kerajaan Perlak bersatu dengan Pasai.
Nah, karena letak Pasai yang strategis di tepi selat atau berhadapan dengan Selat Malaka, memungkinkan Pasai mengembangkan ekonomi berbasis kelautan. Kalau kalian mendengar istilah berbasis kelautan atau perdagangan laut, ya nggak jauh-jauh dari hubungannya dengan kapal, ikan, lobster, dan sejenisnya. Walaupun titik beratnya di sini adalah kepada kapal-kapal yang berdagang. Itu. Lanjut, kita ke Kerajaan Aceh. Ya, kalau kalian lihat itu gambar di belakang merupakan gambar dari masjid yang paling terkenal di Aceh. Apa namanya? Cari tahu dong. Masa harus saya terus? Ayo, kita lanjut lagi. Kalau kita bicara Kerajaan Aceh, memang ini agak sedikit berbeda karena banyak bukti-bukti peninggalan atau referensi berkaitan dengan yang pertama, kehidupan politik, di mana pada kekuasaan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh ini mencapai masa keemasan. Nah, definisi dari masa keemasan ini adalah bukan hanya dia makmur kaya, tapi memiliki pemerintahan yang efektif. Selain efektif, juga efisien. Ini salah satunya dengan diterapkannya hukum Islam. Nanti ada di bagian yang bawah. Diterapkannya hukum-hukum kepada masyarakat ataupun para pendatang yang berada di kerajaan tersebut. Bahkan dari satu penjelajah dari Prancis, itu sudah lumrah atau sudah biasa ketika di kota Kutaraja itu ada orang banyak yang cacat. Cacat kenapa? Ya kakinya dipotong, tangannya dipotong, atau mungkin dan lain sebagainya. Namun yang jelas hukuman yang paling cukup agak mengerikan ketika saya mencari referensi tentang Aceh adalah hukuman diinjak gajah sampai mati. Mungkin kita bisa membayangkan diinjak gajah sampai mati. Apalagi kalau di kepala ya mungkin seperti kita nonton film-film action yang banyak mencerat darahnya seperti itu. Mungkin itu. Namun, kembali lagi, selama memerintah, Sultan Iskandar Muda ini selalu berseteru dengan Portugis, dikarenakan Portugis ketika itu sudah menguasai Sudah menguasai Kesultanan Malaka. Kemudian, kalau kita bicara ekonomi bagi Kerajaan Aceh, lada adalah salah satu komoditas utama. Walaupun kedepannya nanti bukan hanya lada yang menjadi komoditas utama. Tembakau juga termasuk di dalamnya, kemudian jenis-jenis rempah lain termasuk logam-logam mulia. Dan karena diperoleh dari aktivitas monopoli, makanya kerajaan ini menjadi makmur. Dan ketika ada Portugis, mulailah kegiatan monopoli mereka terganggu oleh kehadiran bangsa Portugis. Nah, karena dibilang keemasan dan saya katakan tadi efektif dan efisien, karena kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam dan mungkin masih berlaku saat ini. Tapi cobalah kalian cari deh informasi tentang bagaimana hukum syariat Islam itu di Aceh pada saat ini diterapkan. Apakah itu berjalan dengan efektif ataukah tidak? Nah, itu adalah tugas kalian. Tentunya yang mencari tahu ya, sebagai referensi tambahan, apakah hukum syariat Islam itu di Aceh itu berjalan dengan efektif. Nah, kalian coba cari referensinya. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat Aceh, itu terbagi dua. Yang disebut Teuku dan Tengku. Teuku itu golongan bangsawan. Sedangkan Tengku dialah golongan ulama atau agamawan. Itu yang ada di masyarakat Aceh, kehidupan sosialnya. Oke, kita lanjut. Ups, sorry. Nah, kita kembali.
ke Pulau Jawa. Tadi kita berada di Sumatera, kita berada di Pulau Jawa kembali, di mana kerajaan yang kita sorot adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah dan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Jadi perlu diingat, bedanya kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan di Jawa itu beda ya. Kalau Indonesia secara keseluruhan atau Nusantara secara keseluruhan, kalau Jawa ya hanya di Jawa. Fokusnya seperti itu. Oke. Demak ini posisinya berada di pesisir utara, jadi lokasinya kalau dari kota Semarang itu mungkin sekitar 1 jam. Kalau nggak macet ya, kalau nggak macet dan jalanannya bagus, itu kalian bisa melihat masjid yang ada di gambar sebelah kanan ini. Ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Oke, mungkin saya mau break dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ya, membahas tentang Kerajaan Demak ini. Eh, Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan komentar di bawah, tuliskan saja. Ataupun bagi anak-anak saya yang sudah punya nomor handphone saya, silahkan hubungi saya secara langsung di nomor yang sudah kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.